Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I'd like to explain material about degrees of comparison. Hari ini saya akan membahas materi tentang degrees of comparison. Materi ini merupakan materi bahasa Inggris kelas 8 semester 2. Degrees of comparison itu ada 3 jenis, yaitu positive degree, kemudian comparative degree, dan juga superlative degree. Nah, kita di sini akan membahasnya satu persatu, rumusnya seperti apa, kegunaannya apa, kemudian contohnya seperti apa. Mulai dari yang pertama yaitu positive degree. Nah, kalau positive degree ini berarti tingkatan yang sama. Nanti kita mengartikannya itu setitik-titik atau sama titik-titik. Contohnya di sini ada kalimat the book is good and interesting. Kalimat yang kedua, the novel is good and interesting. Jadi buku dan novel itu kan sama-sama bagus dan juga sama-sama interesting atau menarik. Nah, bagaimana kita membuat kalimatnya? Rumusnya, subjek pertama, kemudian diikuti dengan to be atau kata kerja, kemudian s, adjektif atau kata sifat, kemudian s, kemudian baru subjek yang kedua. Intinya di sini adjektif atau kata sifatnya itu diapit oleh s. Nah, kita akan ke contohnya menggunakan yang kata good terlebih dahulu. The book is as good as the novel. Buku itu sebagus novel itu. Jadi kata good ini kata sifatnya itu diapit di antara dua s. Kemudian contoh yang selanjutnya di sini saya menggunakan verb atau kata kerja yaitu look. Nah, the book looks as interesting as novel. Buku itu terlihat semenarik novel itu, atau buku itu terlihat sama menariknya dengan novel itu. Sama sih di sini, intinya kata sifatnya yaitu interesting itu diapit di antara dua s. Itu untuk positive degree. Selanjutnya kita akan membahas ke comparative degree. Kalau comparative degree ini berarti tingkat lebih, atau nanti kita mengartikannya itu lebih titik-titik daripada titik-titik. Contohnya di sini ada kalimat the book costs 30.000 rupiah. Kemudian kalimat yang kedua, the bag costs 90.000 rupiah. Berarti di sini kan buku itu lebih murah daripada tas itu. Berarti kita nanti akan menggunakan kata murah, yaitu cheap. Kemudian yang kedua, berarti tas itu lebih mahal daripada buku. Nanti di sini kita akan menggunakan kata sifat mahal, yaitu expensive, bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau untuk comparative degree di sini ada 2 rumus. Yang pertama, untuk yang kata sifatnya satu suku kata. Misalnya tadi murah, cheap, itu kan satu suku kata. Contoh lainnya misalnya panjang, long. Kemudian contoh yang lainnya pendek, short. Nah, seperti itu satu suku kata, maka rumusnya seperti ini. Subjek pertama, kemudian diikuti dengan to be atau kata kerja. Kemudian intinya di sini, kata sifatnya itu ditambah er. Kemudian belakangnya tambah then. Ini intinya di sini. Kemudian yang terakhir yaitu subjek kedua. Sedangkan untuk yang kata sifat 2 suku kata atau lebih, itu rumusnya subjek pertama, kemudian diikuti to be atau kata kerja. Nah, di sini perbedaannya. Ada more, kemudian diikuti dengan adjektif atau kata sifat. Jadi kata sifatnya itu sebelumnya ditambahi more terlebih dahulu. Kemudian ke belakangnya sama. Kita buat kalimat yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama dengan menggunakan kata cheap atau murah. Berarti buku itu lebih murah daripada tas itu. Maka kita menggunakan rumus yang pertama, karena cheap itu merupakan satu suku kata. Menjadi the book is cheaper than the bag. Nah, di sini kan kata sifatnya itu cheap, tinggal ditambahi er. Contoh yang selanjutnya kita akan menggunakan subjek yang pertama itu yang the bag. Tas itu lebih mahal daripada buku itu. Nah, mahal bahasa Inggrisnya expensive. Expensive. Berarti di situ ada 3 suku kata, maka kita menggunakan rumus yang kedua ini.
menjadi the bag is more expensive than the book. Tas itu, nah di sini more expensive. Jadi sebelum kata sifatnya itu ditambahi more terlebih dahulu. Itu untuk yang comparative degree. Selanjutnya kita akan membahas yang superlative degree. Ini merupakan tingkat paling, atau nanti kita mengartikannya bisa paling titik-titik atau ter titik-titik. Nah, contohnya di sini ada 3 kalimat. Yang pertama dan kedua itu sama. Saya tambahkan kalimat yang ketiga. The dress costs 100,000 rupiah. Gaun itu harganya 100.000 rupiah. Nah, kita akan membuat 2 kalimat. Berarti kan dari 3 kalimat tersebut kita menemukan ini. Buku itu paling murah. Gaun itu paling mahal. Nah, begitu. Kalau untuk superlative degree, ini peraturannya sama dengan yang comparative degree. Ada 2, yaitu untuk yang kata sifatnya satu suku kata, maka rumusnya seperti ini. Subject, kemudian to be, kata kerja. Intinya di sini ada the, kemudian kata sifatnya ditambahi est. Kemudian untuk yang kata sifatnya 2 suku kata atau lebih, rumusnya subject, to be, kemudian kata kerja, the most, baru kata sifatnya. Perbedaannya di sini, kalau yang satu suku kata itu belakangnya tambahi est, the-nya di depan ya. Kemudian kalau yang 2 suku kata atau lebih, sebelum kata sifatnya itu ditambahi dengan the most. Jadi untuk kalimat yang pertama yang menggunakan kata the book, buku itu paling murah. Berarti kalimatnya the book is the cheapest. Buku itu paling murah. Kemudian untuk yang menggunakan kalimat the dress, ini berarti gaun itu paling mahal, begitu kan? Kalimatnya the dress is the most expensive. Ada the most, kemudian baru ditambahkan kata sifatnya. Karena di sini expensive 3 suku kata. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua ini. Itu tadi pembahasannya. Di sini sudah saya tuliskan rangkumannya. Untuk positive degree, intinya untuk satu suku kata ataupun 2 suku kata atau lebih itu rumusnya sama. Intinya ada kata sifat di antara 2 s. Kemudian untuk comparative degree itu untuk yang satu suku kata, kata sifatnya ditambahi er. Untuk yang 2 suku kata atau lebih, sebelum kata sifat ada more. Untuk superlative degree di sini kata sifatnya itu ditambahi est. Kemudian untuk 2 suku kata atau lebih, sebelum kata sifat itu ada kata the most. Tapi tidak semua kata sifat seperti itu, ada beberapa pengecualian. Di sini sudah saya tuliskan pengecualiannya. Yang pertama itu ada kata good. Good itu artinya baik atau bagus ya. Nah, karena itu satu suku kata, harusnya kan kalau lebih baik itu ditambahi er menjadi gooder. Tapi salah. Karena ini pengecualian, maka menjadi better. Ini. Kemudian untuk paling baik itu menjadi the best. Kemudian bad, ini artinya buruk. Itu kalau lebih buruk, worse. Paling buruk, the worst. Kemudian much atau many, itu artinya banyak. Kalau lebih banyak berarti more. Paling banyak, the most. Kemudian sedikit, little. Kalau lebih sedikit berarti less. Kalau paling sedikit, the least. Kemudian far artinya jauh. Kalau lebih jauh untuk tingkat komparatifnya itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada farther, kemudian ada further. Nah, kalau yang atas farther ini digunakan untuk lebih jauh yang jarak. Misalnya jarak dari rumah ke sekolah itu lebih jauh daripada jarak dari rumah ke perpustakaan. Misalnya seperti itu. Itu berarti kan lebih jauh jarak. Sedangkan untuk yang further, untuk yang bawah ini yang pakai U tulisannya itu digunakan untuk lebih jauh, misalnya informasi. Untuk informasi lebih jauh, nah
for further information. Seperti itu. Untuk yang superlatifnya juga ada dua sama. Kalau paling jauh untuk jarak itu berarti the farthest. Kalau untuk informasi paling jauh berarti the furthest. Kemudian yang terakhir itu late, terlambat. Itu terlambat atau artinya bisa kemudian ya. Itu later. Kemudian superlatifnya paling akhir atau paling terlambat itu berarti the last. Itu tadi beberapa pengecualian untuk degrees of comparison. Demikian pembahasan materi tentang degrees of comparison. Kalau ada yang kurang jelas atau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian untuk kali ini. Thanks for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.